Ya, pelarangan ibadah terjadi lagi di Indonesia dan kali ini kita temukan ada di Sukabumi. Warga tangkil geruduk rumah singgah diduga dijadikan tempat ibadah oleh agama Kristiani pada Jumat 27 Juni 2025. Diberitakan di sukabumi1.com. Oke, bahkan di situ terlihat ada aparat ya, tapi menurut keterangan, aparat pun tidak berani bertindak, hanya bisa menonton perusakan luar biasa memang. Di Indonesia juga banyak kelompok-kelompok teror yang mengatasnamakan agama seolah-olah dia dihalalkan oleh Tuhan untuk membinasakan orang lain. Seolah-olah kitab suci itu mengajarkan orang untuk boleh membinasakan orang atas nama ayat-ayat dari Tuhan. Enggak ada itu. DNA-nya agama, siapapun apapun agamanya, DNA-nya itu adalah cinta, kasih, dan kedamaian. Kalau agama meninggalkan 3 faktor penting itu, agama orang nggak akan tertarik. Ratusan warga Desa Tangkil, Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, mendatangi sebuah rumah singgah milik Maria Veronica Nina di Kampung Tangkil RT 01/01, ya RT 04/01, saya ulangi, Jumat 27 Juni 2025 siang. Aksi spontanitas dipicu dugaan rumah ibadah tersebut atau rumah tersebut kerap dijadikan tempat ibadah umat Kristiani Protestan tanpa izin. Berdasarkan informasi yang dihimpun, sekitar pukul 13.15 WIB, sebanyak 200 warga berbondong-bondong menuju lokasi. Mereka menuntut agar kegiatan ibadah dihentikan, bahkan sempat terjadi aksi pengerusakan terhadap beberapa fasilitas di rumah singgah tersebut. Sebelumnya, sekitar pukul 10.30 WIB, ya, Forkopimda di Cidahu bersama Ketua MUI Kecamatan Cidahu, jajaran kepolisian dan Kepala Desa Tangkil telah melakukan klarifikasi kepada Wedi, adik kandung Maria Veronica Nina selaku pemilik rumah singgah tersebut. Namun situasi di lapangan memanas usai diduga ada provokasi dari salah satu warga yang memicu reaksi massa. Sudah kita lakukan mediasi sejak April 2025, tetapi tetap saja kegiatan ibadah jalan terus, ungkap salah seorang tokoh masyarakat setempat yang enggan disebutkan namanya. Warga yang terlanjur tersulut emosi lantas menutup paksa kegiatan rumah tersebut. Sebanyak 36 penghuni rumah singgah tersebut serta 3 unit mobil berhasil dievakuasi oleh petugas keamanan setempat. Hal itu dilakukan untuk menghindari bentrokan dan kerusakan lebih lanjut. Akibat insiden ini, beberapa fasilitas rumah mengalami kerusakan, diantaranya kaca jendela pecah, area taman rusak, gazebo di belakang rumah hancur, fasilitas MCK bagian belakang dirusak, sebuah motor Honda Beat warna hitam didorong warga ke sungai, serta pintu gerbang rumah didobrak massa. Forkopimcam Cidahu langsung turun tangan ke lokasi untuk meredam situasi. Polisi memasang garis polisi di sekitar rumah singgah dan melakukan penjagaan guna mengantisipasi aksi susulan. Menurut laporan petugas di lapangan, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian materi diperkirakan cukup besar. Hingga pukul 13.30 WIB, massa berhasil dibubarkan secara tertib. Ya, coba kita baca beberapa komentar. Semoga hidup mereka baik-baik saja. Tuhan ampunilah mereka. Wow. Kemudian semoga mereka diampuni dosanya karena sesungguhnya mereka tidak mengerti dan tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya ampun, kok bisa dirusak? Daerah mana? Di Sukabumi ya. Oke, ini juga kenapa tempat ibadah dirusak? Kasihan katanya. Sok-sok kecam Zionis, padahal mereka jadi Zionis di bangsa sendiri. Parah sih ini katanya. Ya memang ini kejadian yang tidak bisa dipungkiri, ada di
bangsa kita di negara kita ya. Parah sih ini katanya. Jadi teman-teman bisa lihat komentar-komentar ini ya. Nanti kalau ditangkap terus minta maaf nangis-nangis. Ya harusnya sih dikasih hukuman supaya mereka tidak lagi melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini ya. Makanya saya pribadi sampai saat ini tidak begitu percaya lagi sama aparat baik Polri maupun TNI, karena seringnya mudah hal seperti ini dibiarkan padahal mereka hadir saat kejadian. Ya ada aparat di sana dan mereka tidak mencegah kejadian itu ya. Harusnya bisa dicegah, bisa ditangani dengan baik. Yang walaupun bisa dibubarin, tapi kan sudah merugikan orang. Beraninya melakukan pengerusakan karena Islam mayoritas di daerah itu. Aparat jadi penonton saja. Coba kalau diseimbang, kalau seimbang atau Kristen yang mayoritas, mana beraninya mereka. Ya kadang-kadang di mayoritas Kristen juga ada hal-hal yang tidak baik. Tapi yang terpenting sebenarnya bagaimana penegakan hukum itu bisa dilaksanakan oleh negara ya. Oke, coba di sini begitu habislah sudah. Untung tidak era saya selalu damai. Di mana dia itu ya? Di mana ada Islam di situ ada. Oke, teman-teman bisa baca itu komentar ya. Gak ada damai di hati orang perusak ini. Ya harusnya kita bisa saling menghargai lah satu dengan yang lain. Agama manapun kita harusnya menghargai perbedaan itu. Kita ada di Indonesia sebagai anugerah Tuhan. Kita bisa berbeda tapi jangan dipertentangkan perbedaan itu. Kita saudara sebangsa dan setanah air yang harusnya saling mendukung ya, saling mencintai bangsa ini dan memberikan kemajuan untuk bangsa ini. Semoga mereka diberkati oleh Tuhan Yesus atas perbuatan mereka. Oke, dan seterusnya teman-teman bisa baca komentar-komentar yang sudah ditampilkan di sepanjang video ini. Ada beberapa komentar ya.